Assalamualaikum teman-teman, setelah kemarin kita bahas tentang present dan past, hari ini kita akan bahas tentang future dan past future. Seperti biasa, saya ingatkan kembali bahwa kita akan bahas tentang cloze test. Cloze test tahun lalu ada 20 soal, yang cloze test ini merupakan soal grammar, di mana grammar terdiri dari cloze test dan error recognition yang masing-masing ada 20 soal. Jadi semua soal grammar itu ada 40 soal ya, 45 soal lainnya adalah soal reading di TBI BUMN 2023. Mungkin tahun ini nggak jauh berbeda ya. Nah, untuk soal-soalnya, soal-soal yang akan saya kasih, ini tipe soalnya mirip banget dengan tipe soal TBI tahun 2023. Oke, sebelum bahas future dan past future, kita mau seperti biasa tebak jawaban dulu, baru nanti kita bahas materinya, baru kita bahas jawabannya bareng-bareng. Seperti biasa ya, 15 detik. Oke, soal nomor 1. 20 years ago, experts predicted that by the turn of the century, globalization blah 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 about a new era of interconnectedness with nation forming closer economic ties, cultural exchange flourishing, and technological advancement facilitating communication across borders. A will bring, B would be bringing, C would bring, D would have brought. Number 2, by this time next year, tourists blah 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 the breathtaking landscapes of the remote island, hiking through lush forest and enjoying mesmerizing sunset on pristine beaches along the coastline. A will be exploring, B would be exploring, C will be exploring, D would have explored. Number 3, at the dawn of the industrial revolutions, experts foresaw that by the end of the century, factories blah 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 goods workers would be tirelessly operating machinery, and technological advancement would be transforming the manufacturing landscape wherever. A will be continuously churning out, B would be continuously churning out, C would continuously churn out, D will continuously churn out. Oke, seperti biasa kita mau bahas materinya dulu. Pertama kita mau bahas simple future. Nah, seperti biasa kita harus paham dulu waktu penggunaannya, nanti akan dengan sendirinya paham rumus. Oke, untuk simple future ini sederhana sekali, menunjukkan rencana atau keputusan spontan di masa depan. Rumusnya apa? Hanya subject plus will atau shall atau will ya, plus verb 1. Sudah. Cukup itu aja. Kemudian keterangan waktunya bisa pakai tomorrow, kemudian next week, kemudian in the future, dan yang lainnya ini pakai keterangan waktu yang simple aja. Bisa next year, kemudian next month gitu ya. Yang penting hanya menunjukkan keputusan yang biasa-biasa aja di masa depan gitu. Contohnya, I will go to school tomorrow gitu aja, simple. Kalau simple future tense, seperti kata-katanya simple. Oke, lanjut ya. Yang nomor 2, future continuous ini menunjukkan aksi yang akan sedang berlangsung. Akan sedang berlangsung itu seperti apa? Jadi seperti ini. At 9 p.m. tonight, I will be watching a movie. Pada pukul 9 malam ini, 9 malam nanti ya kalau di bahasa Indonesianya, saya akan sedang menonton film. Jadi, kegiatan menonton film ini akan terjadi nanti jam 9 malam. Aksi yang akan sedang berlangsung. Sedang berlangsung ya, tapi akan.
Sedang berlangsungnya jam berapa? Selama jam 9 malam. Dan berlangsung apa? Berlangsung menonton film gitu. Selama jam 9 malam nanti saya akan menonton film gitu ya. Kemudian keterangan waktunya ini bisa at the clock PM, kemudian bisa tomorrow, bisa this time next week, dan lainnya. This time next week ya, bukan this time aja, bukan next week aja, tapi nyambung this time next week. Oke, lanjut ke future perfect. Nah, ini adalah tindakan akan telah selesai pada atau sebelum waktu tertentu di masa depan. Nah, makin bingung ya. Karena simple future dan past future ini cukup lumayan membingungkan daripada present dan past. Jadi kita bahasnya kemarin pisah ya. Oke, kita ulang ya. Future perfect adalah tindakan akan telah selesai pada waktu atau sebelum waktu tertentu di masa depan. Ini gimana sih maksudnya? Jadi ini sering digunakan untuk menggambarkan pencapaian atau hasil dari suatu tindakan pada titik waktu tertentu di masa depan. Teman-teman boleh di pause dulu videonya, kemudian diresapin. Insya Allah akan paham kok kalau dibaca berulang-ulang. Contohnya gini, pada akhir tahun ini gitu. Jadi pada akhir tahun ini kan tindakan selesai ya. Saya akan menyelesaikan tesis saya. Ini sudah selesai pada akhir tahun ini. Ini akan menggambarkan penyelesaian nih di akhir tahun ini. Menggambarkan sesuatu itu sudah selesai di akhir tahun ini. Akhir tahunnya sudah selesai belum? Belum selesai. Tapi ngomongin bahwa pada akhir tahun ini saya akan telah menyelesaikan tesis saya gitu. Kurang lebih gini, nanti di akhir tahun ini saya itu udah selesai tesisnya gitu ya. By the end of this year, I will have completed my thesis. Rumusnya subject plus shall atau will plus have plus verb 3. Karena ngomongin sesuatu yang gambarannya sudah selesai gitu di masa yang akan datang. Di akhir tahun ini, padahal akhir tahunnya juga belum terjadi gitu ya. Akhir tahunnya masih nanti waktunya gitu ya. Jadi kita lanjut ya ke future perfect continuous. Ini adalah tindakan akan telah dimulai pada waktu tertentu di masa lalu atau masa kini dan masih akan berlangsung hingga waktu tertentu di masa depan. Wah, makin bingung nih. Simpelnya gini deh, bahwa future perfect continuous ini menekankan durasi suatu tindakan ya. Seperti biasanya continuous itu adalah durasi. Kemudian contohnya gini, pada akhir semester ini dia akan telah belajar selama 6 bulan. Paham ya bedanya? Bahwa ini sama-sama akan datang nih pada akhir semester, yang ini pada akhir tahun. Sama-sama belum terjadi, sama-sama waktu yang akan datang gitu. Tapi kalau future perfect ini menitik beratkan pada hasil. Kalau future perfect continuous menitik beratkan pada durasi. Sama seperti yang kemarin ya. Bedanya ini adalah sesuatu yang belum terjadi. Kalau ini future perfect, ini hasil. Sama ya seperti kemarin ya. Di simple perfect sama simple perfect continuous. Sama dengan past perfect dengan past perfect continuous. Sama-sama bahwa future perfect ini menitik beratkan pada hasil, kalau future perfect ini menitik beratkan pada durasi. Sama-sama belum terjadi. Semoga bisa paham ya. Insya Allah ya, paham ya. Oke, lanjut kita ke past future. Kalau teman-teman bingung boleh komen di kolom komentar, tapi sama-sama ya, kita sama-sama memperbaiki bareng-bareng. Komennya boleh ya, komen yang membangun ya. Saya tentu sangat berterima kasih kepada teman-teman kalau ada komen yang membangun. Oke, lanjut ya ke past future. Past future, semua teman-temannya past future, yaitu past future continuous, kemudian past future perfect. Past future perfect continuous lebih susah atau lebih gampang? Pastinya lebih rumit. Tapi bukan berarti nggak bisa dipelajarin. Oke, kita bahas satu-satu. Past future, kalau tadi simple future pakai shall will, karena ini merupakan bentuk pastnya dari simple future, maka pakai should would.
Tadi shall, will, sekarang should, would, masih sama-sama dengan verb one, yaitu suatu tindakan atau keadaan yang akan terjadi pada masa depan relatif terhadap suatu titik waktu di masa lalu. Bingung? Bingung banget ya. Jadi ini maksudnya adalah sering digunakan pada kalimat gak langsung atau dalam konteks pengandaian untuk mengungkapkan rencana, niat, atau prediksi. Contohnya, dia telah mengatakan bahwa dia akan mengunjungi neneknya keesokan harinya. Jadi sesuatu itu sudah terjadi. Kapan terjadinya? Waktu dia said, she said. Waktu dia mengatakan. Udah terjadi kan waktu dia mengatakan? Sudah terjadi. Tetapi apa yang belum terjadi? Bahwa dia akan mengunjungi neneknya next day. Dia akan mengunjungi neneknya next day. She said-nya sudah, dia bilangnya udah bilang dia, tapi apa yang belum yaitu she would visit her grandmother. Kenapa sih nggak she said that she will? Perhatikan bahwa ini adalah she said, bentuknya lampau. Pasti kata berikutnya adalah she would, nggak mungkin she will. Kecuali kalau she say that, ini adalah she will. Tapi kalau she said, pasti di sini adalah she would, gitu ya. Paham ya? Past future masih lumayan gampang nih. Oke, lanjut ke past future continuous. Oh, keterangan waktunya. Lupa keterangan waktunya. Yesterday, last week, ago. Ini gampang kok. Di past future ada ago ya, ada keterangan tahun, waktu yang udah lalu, dan sebagainya. Kemudian past future continuous, tindakan yang direncanakan atau diperkirakan akan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Bingung? Ya, jadi di sini ada dua waktu ya, yaitu perencanaan sedang berlangsung pada masa mendatang, tapi ngomonginnya di masa lalu. Contohnya, he told me that at 9 p.m. last night he would be studying for this exam. Dia memberitahu saya bahwa pada pukul 9 malam kemarin, ya, dia sedang belajar untuk ujian. Jadi, ini merupakan sesuatu kegiatan yang sedang berlangsung nih. Dia sedang belajar waktu itu. Tapi kapan? Pada pukul 9 malam kemarin. Gampang ya? Ini adalah memberitahu bahwa suatu kegiatan itu sedang berlangsung, tapi sudah berlalu, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Untuk polanya yaitu subject plus would, should. Ini merupakan bentuk pastnya dari shall, will. Itu harus selalu beriringan dengan be atau been. Nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ini saya kasih keterangan nih, subject plus verb to. Biasanya diikuti oleh subject plus verb to. Kenapa? Karena di sini menekankan dua waktu. Ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Subject plus verb to-nya yang mana? He told me. Dia bilang ke saya pada 9 malam kemarin. Ya, kemudian she would, should, be, verb ini yang mana? Yang ini. Subject should, would, be, verb ini yang mana? Yang ini. Yang he-nya sebagai subject, would be studying ini sebagai would be verb ing. Tuh, semoga bisa dipahami ya. Kemudian keterangan waktunya juga sebenarnya nggak terlalu spesifik ya. Di waktu tertentu, yesterday ya. Kemudian while I was sleeping misalnya gitu ya. Kemudian lanjut ke past future perfect. Ini menggambarkan suatu tindakan yang diperkirakan akan selesai. Yang diperkirakan akan selesai pada titik waktu tertentu di masa depan, tapi ngomonginnya di masa lalu. Bingung nggak? Bingung ya? Jadi contohnya gini, she thought that by the time she arrived, he would have finished his homework. Dia berpikir, ya, ini kan berpikir memperkirakan nih. Dia berpikir nih, ini adalah memperkirakan bahwa pada saat dia tiba, by the time she arrived, bahwa pada saat dia tiba, dia akan telah menyelesaikan pekerjaannya. Saat dia tiba, dia akan telah menyelesaikan pekerjaannya, gitu ya. Maka di sini saya tulis juga bahwa past future perfect ini biasanya beriringan dengan subject plus verb to. Yang mana subject plus verb to-nya? Yaitu she thought. Nih, dia berpikir, gitu ya.
Kenapa? Karena ya nggak bisa berdiri sendiri, karena diperkirakan akan selesai pada titik waktu tertentu di masa depan, tapi dari sudut pandangnya masa lalu. Dari sudut pandang masa lalu yang mana si Tat ini dia berpikir gitu. Kemudian untuk rumusnya, ini subject, should, would, have, verb 3. Yang have verb 3-nya yang mana nih? Subject, would have finished. Would have verb 3. Keterangan waktunya pakai apa? By the time, pakai before, pakai until, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, past future perfect continuous. Ini menggambarkan tindakan yang akan telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Bingung ya? Jadi ingat bahwa continuous ini menunjukkan durasi. Ya. Kemudian perfect ini menunjukkan telah selesai. Tapi future menunjukkan masa depan. Jadi ada 3 aspek nih di past, future, perfect, continuous. Continuousnya menunjukkan durasi, perfectnya menunjukkan sesuatu yang telah lalu dan selesai, dan future-nya menunjukkan sesuatu yang akan datang. Kompleks sekali ya. Contohnya gimana nih? Contohnya, by the time she got home, he would have been waiting for her for 2 hours. Jadi for her ini menunjukkan untuk dia, kemudian for 2 hours ini menunjukkan durasi. Ada durasi ya. Kemudian yang telah selesainya yang mana? Nih, she got home. Ini adalah perfectnya. Telah selesainya. Kalau he would have been waiting, ini adalah yang future-nya. Ini gampang ya. Jadi past, future, perfect, continuous ini menunjukkan 3 waktu, yaitu durasi, sesuatu yang sudah selesai, dan sesuatu yang akan datang. Untuk rumusnya apa? Subject, should, would, have been, verb ing. Pakai keterangan waktunya ada for, since, how long, until, dan lain sebagainya. Semoga bisa dipahami meskipun rumit banget. Saya yakin deh teman-teman bisa memahami. Boleh diulang-ulang ya videonya. Kemudian kita lanjut ke tadi pembahasan soal. Kira-kira gimana ya dari 3 soal tadi, benar berapa ya? Oke, 20 years ago, ini langsung aja ya ke artinya, kurang lebih begini, bahwa 20 tahun yang lalu para ahli memprediksikan bahwa menjelang pergantian abad nih ya, globalisasi bla bla bla. Bahasa Indonesia ya. Globalisasi ini ada bring semua nih, pasti ini adalah membawa. Tapi apa ya membawanya, ngomongin apa ya? Era baru keterhubungan dengan negara-negara membentuk ikatan ekonomi yang lebih erat ya, yang lebih erat. Pertukaran budaya yang berkembang pesat dan kemajuan teknologi memfasilitasi komunikasi lintas bahasa. Gampang banget ya. Ini membawa pasti akan membawa. Jadi jawabannya akan membawa nih, gampang banget. Jawabannya will bring. Oke. Will bring? Ya, siapa yang benar yang jawabannya will bring? Oke, tapi lihat lagi keterangan waktunya. 20 years ago. Dia bilang 20 tahun yang lalu. Oke, dasarnya will bring. Dasarnya will bring, tapi keterangan waktunya adalah 20 tahun yang lalu. Jadi jawabannya adalah would bring. Iya, dia adalah past future. Gimana nih jawabannya? C ya, would bring ya, bukan will bring. Oke, siapa yang benar? Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. By this time next year. Oke, langsung aja ya ke artinya kurang lebih gini. Pada saat yang sama di tahun depan, ya ini keterangan waktu ya, kita save dulu, boleh ditulis di sini. Pada saat ini tahun depan ya, atau boleh juga diartikan pada saat yang sama di tahun depan gitu ya. Para turis itu pasti ngomongin akan ya, akan menjelajahi pemandangan yang memukau ya di pulau terpencil, in remote island, mendaki melalui hutan lebat,
ya, dan menikmati matahari terbenam yang mempesona di pantai yang bersih sepanjang garis pantai. Ini jadi jawabannya pasti adalah akan explore ya. Oke, akan explore apa? Bahasa Inggrisnya will explore. Apakah sesederhana will explore? Enggak, karena di sini ada keterangan by this time next year. Artinya pada saat ini di tahun depan. Ini khas banget nih, by this time next year. Ini sebenarnya adalah keterangan waktu dari future continuous. Masih ingat nggak yang tadi? Yuk, kita lihat ya. Ini ya, this time next week ya. Ini keterangan waktunya this time next week. Nah, tadi di soal ini keterangan waktunya adalah by this time next year. Jadi, ini jawabannya adalah future continuous nih. Dasarnya adalah will exploring, tapi karena dia keterangan waktunya khas banget di future continuous, pastinya rumus dari future continuous adalah subject plus shall atau will plus be plus verb ing. Jadi ini adalah will be exploring gitu ya. Jawabannya yang mana nih? Will be exploring. Oke. Would be exploring? Enggak ya, karena dia nggak ada nih ngomongin masa lalu. Kalau ada would berarti ngomongin masa lalu. Sedangkan ini masa depan aja kok. Yang ini would have explored, jelas enggak ya? Enggak masa lalu. Kenapa enggak? Will have exploring ya. Ingat, will have exploring ini adalah future perfect continuous. Sedangkan yang namanya ada continuous ini menunjukkan durasi. Ada durasi nggak di sini? Nggak ada. Jadi pasti bukan future perfect continuous. Jawaban yang benar adalah A. Gimana teman-teman? Benar atau salah? Masih kurang puas penjelasannya? Oke, saya jelaskan ya. Kenapa nggak would be exploring? Nah, would be exploring ini adalah past future continuous. Nabrak-nabrak ya. Saya lanjut di sini, sorry ya, acak-acakan. Karena tadi nggak expect akan jelasin satu-satu ya. Past future continuous ini menunjukkan dua waktu. Tadi ya, ciri khasnya dua waktu ya. Tindakan yang akan direncanakan atau diperkirakan akan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan, tapi ngomonginnya di masa lalu. Yang tadi contohnya, he told me that at 9 p.m. last night he would be studying for this exam. Dia bilang ke saya bahwa pada pukul 9 malam kemarin ya dia sedang belajar untuk ujian gitu. Jadi would be exploring ini enggak, karena past future continuous ini ciri khasnya dia menunjukkan dua waktu di masa lalu tapi juga di masa yang akan datang. Di sini enggak ada. Di sini hanya by the time next year. Jadi simple aja. Kemudian kenapa enggak D? Would be explored. Would be explored ini merupakan past future. Saya tulis di sini ya. Past future perfect. Nah, past future perfect ini menggambarkan suatu tindakan yang dikira-kiranya nanti akan selesai pada titik waktu tertentu di masa depan, tapi bilangnya di masa lalu. Nah, tadi yang dicontoh soal seperti ini. She thought that by the time she arrived, he would be finished homework. Jadi si past future perfect ini nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya dia selalu diikuti oleh subject plus verb to gitu ya. Tadi sudah dijelaskan, boleh di-undo lagi videonya, boleh diputar ulang. Jadi fix ya, jawaban yang benar adalah will be explored, karena ini simple banget. Will be exploring, will be exploring maksudnya ya, simple banget karena will be exploring ini adalah future continuous ya. Oke, ribet banget ya tulisannya, saya mohon maaf ya, nggak expect mau jelasin satu-satu. Oke, kita lanjut. Gimana teman-teman? Benar ya jawabannya? Semoga benar ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal terakhir tentunya. At the dawn of the Industrial Revolution. Oke, langsung saja ya. Kurang lebih gini artinya bahwa pada awal revolusi industri,
para ahli itu meramalkan bahwa menjelang akhir abad nih, ada waktu-waktunya nih, pada awal maksudnya revolusi industri, para ahli meramalkan bahwa menjelang akhir abad pabrik ya, factory. Nah, ini tentang apa nih? Factory nih akan menghasilkan, akan terus nih, maksudnya continuously churning out, akan terus menghasilkan goods atau barang ya. Para pekerja akan tanpa lelah mengoperasikan mesin dan kemajuan teknologi akan mengubah landscape manufaktur selamanya gitu. Jadi secara simpelnya diartikan bahwa akan terus menghasilkan gitu. Jadi simpelnya ini adalah will continuous churn out. Nah, sorry. Will continuously churn out. Ada apa aja imbuhannya nanti? Ya, kita lihat waktunya. Lihat ya, di sini ada continuously. Continuously ini berarti sesuatu yang terus-menerus. Ini menunjukkan durasi nih sebenarnya. Oke, sesuatu yang ada durasi-durasinya. Pasti berkaitan dengan continuous. Jadi nanti kita tinggal pilih aja nih, apakah future continuous, kemudian future perfect continuous, past future continuous, atau past future perfect continuous. Tadi seperti dikatakan bahwa artinya adalah pada awal revolusi industri para ahli meramalkan bahwa menjelang akhir abad. Ada masa lalu nggak di sini? Ya, ada masa lalu ya di sini. Dilihat dari mana nih? Dilihat dari sini nih. Ini workers would be tirelessly operating machinery. Ini adalah subject plus would be. Subject plus verb be, kemudian operating. Di sini ada verb ing maksudnya. Subject plus would be, tirelessly-nya ini adalah keterangan aja ya. Kemudian operating ini adalah verb ing. Oke. Jadi di sini ada apa nih sebenarnya? Nih, lihat ya. Seperti yang ada di video sebelumnya, kita ingat lagi di video sebelumnya kita ngomongin tentang parallel structure. Oke. Parallel structure-nya. Sebenarnya di sini udah gampang banget. Di kalimat berikutnya, di kata-kata berikutnya dibilang bahwa workers would be tirelessly operating machinery. Kemudian dan technological advancement would be transforming. Jadi berdasarkan ilmu parallel structure di sini pasti adalah would be verb ing. Yang mana ya? Would okay, be okay, verb ing okay. Jadi jawabannya adalah would be continuously churning out gitu. Ini tenses apa ya? Would be continuously churning out ini adalah past, future continuous. Continuousnya menunjukkan siapa nih? Ini terus menerus nih continuousnya. Kemudian pastnya menunjukkan yang mana? At the dawn of the Industrial Revolution. Future-nya yang mana? Future-nya yang ini nih. Foresaw. Jadi si expert itu meramalkan gitu ya. Meramalkan ini merupakan future. Kemudian at the dawn of the industrial ini merupakan past gitu. Jadi kita bisa kok jawabnya. Kalau misalnya tadi nggak ada parallel structure-nya, nggak ada lanjutannya, kita bisa menjawabnya dengan ini ya. Ini adalah past, kemudian ini adalah future, dan continuous merupakan continuous. Tapi karena di sini lebih mudah jawabannya ya dengan menggunakan parallel structure, maka kita cari cara mudahnya aja. Kita lihat parallel structure. Oke, gimana teman-teman? Benar berapa? Jawabannya boleh
Jawab ya di kolom komentar. Sekali lagi, kalau ada komen boleh komen di kolom komentar, tapi dengan komen yang membangun ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih. Sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.